kembali lagi di Berita Nasional TV dalam program pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Tadi kita sudah lihat bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Pak Joko Widodo sudah hadir dalam pelantikan pada hari ini. Dan kita akan membahas bagaimana jalannya pelantikan pada hari ini, dan sudah hadir bersama saya Pak Hariko Satria selaku tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Bapak boleh diceritain nggak sih Pak hari ini perjalanannya kayak gimana dalam pelantikan ini? Ya, terima kasih Mbak Alko. Natasha Alko. Siap. Selamat juga kepada Berita Nasional TV. Terima kasih Bapak. Yang ini hari bersejarah. Ya. Dan ada Berita Nasional TV tentu menambah kemeriahan kita pada hari ini ya. Jadi sekali lagi ini hari bahagia, hari yang sangat bersejarah bagi kita semua. Ada 11-12 tahapan pemilu dan ini adalah tahapan akhir. Prosesnya begitu panjang ya. Ada pemilu di 514 kota kabupaten, semuanya berjalan dengan damai ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Natasha, di beberapa negara banyak terjadi perang dan kita bersyukur hari ini suasananya begitu damai ya. Nah, semalam juga saya perhatikan itu postingan Pak Prabowo di Instagram ya. Saya perhatikan beliau memposting semua presiden yang terdahulu. Artinya apa? Tentu maksudnya mari kita hormati pencapaian dari seluruh presiden sebelumnya. Karena kalau dalam satu periode pemerintahan saja itu terjadi perang atau kegaduhan, tentu kita tidak akan sampai pada situasi hari ini. Kira-kira begitu Mbak, ini hari yang sangat kita syukuri lah. Nah selanjutnya kalau kita lihat dari pelantikan tadi ada disaksikan oleh para wakil rakyat ya. Kemudian salah satu yang bisa kita tangkap adalah Pak Prabowo dan Pak Gibran adalah pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kalau kami sering menyebutnya dengan istilah pusri ya, pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Artinya beliau adalah pemimpin untuk 1.350 suku bangsa yang ada di Indonesia, pemimpin untuk semua golongan, semua suku, semua ras. Nah, ketika orang sudah dilantik menjadi pejabat publik, maka dia bukan lagi milik golongannya, bukan lagi milik sukunya, bukan lagi milik rasnya, bukan lagi milik golongannya. Termasuk siapapun nanti akan menjadi menterinya Pak Prabowo, itu adalah pejabat publik yang harus melayani seluruh masyarakat. Saya kira itu salah satu pesan, selain pesan kebahagiaan, kemenangan demokrasi. Pesannya hari ini adalah bahwa Pak Prabowo adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu sudah beliau sadari sejak lama. Bapak, boleh dikasih bocoran sedikit gak sih Pak? Ya. Langkah pertama apa yang kira-kira Prabowo dan Mas Gibran lakukan setelah dilantik pada hari ini Pak? Ya, langkah pertama yang sama-sama sudah kita lihat ya, ada penguatan 3 komitmen yang selalu beliau sampaikan kepada siapapun nanti yang akan membantu beliau. Pertama, komitmen anti korupsi, jangan sampai kita menjadi pejabat publik kita berpikir untuk maling APBN maupun APBD. Yang kedua adalah penguatan komitmen untuk melayani seluruh masyarakat ya, apapun sukunya, agamanya, rasnya dan golongannya. Kemudian yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo adalah komitmen untuk benar-benar bekerja keras menjalankan berbagai program prioritas, termasuk diantaranya makan bergizi gratis, kemudian renovasi 22.000 sekolah, kemudian pembangunan rumah sakit, kemudian juga swasembada pangan, kemudian juga pemeriksaan kesehatan gratis, dan banyak program prioritas lainnya gitu loh. Nah, diharapkan semuanya betul-betul fokus di sini dan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan langsung bekerja bahkan mulai hari ini dan esok hari begitu. Oke. Sama kira-kira tantangan utama apa sih yang harus dihadapi di negara ini dan bagaimana cara menyikapinya dari Prabowo dan Mas Gibran gitu? Iya. Tantangan kita besar ya, tantangan kita banyak ya. Tapi modal kita jauh lebih besar ya. Di antara tantangan-tantangan itu adalah kita sama-sama melihatlah bagaimana di perbincangan-perbincangan baik di media maupun di internet termasuk di media sosial
ada orang-orang yang menduga bahwa tidak semua juga senang kalau Indonesia ini akan menjadi negara besar, negara maju. Tentu ada beberapa pihak-pihak dari luar, dari asing yang kita khawatirkan menggunakan orang-orang Indonesia untuk menyerang pemerintahan, untuk menjelek-jelekan pemerintahan, untuk mengadu domba para pemimpin bangsa. Nah, ini yang sangat kita waspadai. Justru kami mendapatkan informasi ini dari obrolan-obrolan dengan teman-teman mahasiswa, dengan teman-teman aktivis. Kalau kita perhatikan para aktivis dan para mahasiswa ini justru kecintaannya sangat tinggi ya untuk Indonesia. Tapi justru mereka sangat mengkhawatirkan kalau misalnya nanti ada upaya-upaya dari pihak luar menjadikan teman mereka atau siapapun kerabat mereka sebagai proksi, sehingga untuk menjelek-jelekan Pak Prabowo dan segala macam. Padahal Pak Prabowo ini orang yang sangat mencintai perdamaian. Ya, intinya beliau tidak ingin ada sedikit pun permusuhan. Beliau seorang jenderal perang, tapi beliau ini justru tidak suka dengan perang. Jadi beliau sering mengatakan satu lawan terlalu banyak, kemudian 1000 lawan justru terlalu sedikit. Jadi beliau sangat menekankan kepada damai-damai, dan Pak Prabowo mengatakan damai-damai itu sudah dimulai dari hatinya. Hati Pak Prabowo itu sudah damai, beliau menampung, beliau menerima apapun orang dari manapun, dan beliau sudah memaafkan berbagai kesalahan orang di masa lalu terhadap dirinya. Prabowo orang yang sangat besar hatinya untuk menerima kesalahan dan memaafkan orang banyak. Pak Prabowo sudah pada kalau kata Pak Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ujian yang diterima oleh Pak Prabowo ini sudah terlalu banyak dan level ujiannya itu sudah tingkat tinggi, makanya level kesabarannya juga sudah tingkat tinggi. Beliau sering mengibaratkan dengan orang yang nongkrong di warung, rebut-rebutan makanan, rebut-rebutan misalnya rokok, kemudian langsung main marah pukul, itu masih jangan menyamakan kesabaran kita dengan kesabaran Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sudah tidak mempan lagi untuk diadu domba dengan pemimpin sesama Indonesia, karena sudah selesai dia dengan hal-hal yang seperti itu. Pikirannya hanya untuk bagaimana memenuhi gizi ibu balita, memenuhi gizi dari ibu hamil, ingin anak-anak ini tidak ada lagi yang kelaparan maupun kurang gizi. Sama gimana sih Pak cara Pak Mas Gibran dan Pak Prabowo untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia ini, gimana Pak? Ya, pertama kita bersyukur ya, di zaman Pak Jokowi sudah dibangun 366.000 kilometer jalan desa, atau ada 1,9 juta jembatan desa. Nah, salah satu program Pak Prabowo adalah renovasi sekolah. Jadi nanti ruang kelas itu akan diperbaiki, kemudian MCK akan diperbaiki, berbagai fasilitas sekolah akan diperbarui. Ini ada sekitar 22.000 sekolah yang akan direnovasi. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah sejak adanya Indonesia, ada renovasi terhadap 22.000 sekolah. Ini renovasi terbesar yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, dan ini akan membuat anak-anak kita ruang kelasnya itu nyaman, kemudian toiletnya itu juga bersih ya. Karena sama seperti Mbak Natasha dan teman-teman perempuan lainnya, tentu kalau ke toilet di masa sekolah itu tidak nyaman kan tidak enak ya. Bahkan ada satu penelitian di Amerika itu yang mengatakan tahun 2015 sekitar 20 juta perempuan di Amerika itu mengalami sakit kelenjar kemih. Kenapa mereka mengalami sakit kelenjar kemih? Ada seorang pakar yang mengatakan ini ada keterkaitannya dengan kebiasaan mereka menunda pipis sewaktu kecil. Nah, ini kita ada tantangan kita. 2 dari 10 sekolah yang ada di Indonesia itu belum ada toiletnya. Nah, ini akan direnovasi sebanyak 22.000 sekolah di zamannya Pak Prabowo untuk tahun 2025. Nanti lanjut lagi 2026, 2027 dan terus akan semakin banyak Pak Prabowo melakukan perbaikan-perbaikan terhadap tempat di mana anak Indonesia belajar. Ini sangat penting. Selain renovasi ini akan ada pembangunan sekolah baru atau tidak Pak nantinya? Atau fokus di renovasi aja? Ada pembangunan sekolah unggulan ya. Ada pembangunan sekolah unggulan, kemudian selain itu juga peningkatan fasilitas-fasilitas yang lainnya gitu loh. Beasiswa, dan kalau kita lihat memang pidato Pak Prabowo itu kan dia sering bilang pendidikan, kursus. Artinya bisa jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini
tidak bisa kita lihat dengan cepat gitu kan. Sama seperti kita membesarkan seorang anak, kita setelah kita melahirkan, kita susui, kita baru bisa melihat ya 20 tahun kemudian. Ya sama, Pak Prabowo berpikir sangat panjang, artinya makan bergizi gratis ini untuk dampak jangka singkatnya misalnya meningkatkan kehadiran, meningkatkan fokus, mengurangi pengeluaran orang tua. Kemudian anak-anak gizinya terpenuhi. Tapi nanti juga akan baru kita bisa lihat mereka jadi apa sih di tahun 2045. Nah, Pak Prabowo kan berpikirnya sudah jauh ke depan. Mereka ingin anak-anak Indonesia itu sudah menjadi pemain di Barcelona, sudah menjadi pemain di Real Madrid, sudah menjadi pemain di Juventus, sudah bicara di sidang PBB, sudah menjadi atlet bahkan mendapatkan emas di Olimpiade. Jadi setiap Pak Prabowo itu melihat ada orang yang mengangkat emas di Olimpiade, dia selalu berpikir bangsa Indonesia juga harus bisa seperti itu. Setiap ada Piala Dunia dia selalu berpikir kenapa tidak ada anak-anak bangsa Indonesia bermain, mencetak gol dan lain sebagainya. Jadi ini cita-cita beliau sejak lama dan alhamdulillah diberikan kepercayaan. Bahkan menurut majalah Times itu suara Pak Prabowo ini adalah yang terbesar dalam sejarah pemilihan umum yang ada di dunia. Ini modal yang sangat besar. Nah, kita juga melihat beberapa kreativitas dari anak muda ya. Tadi yang pertanyaan dari Mbak tadi. Ini pertanyaannya apa yang terkait anak muda itu? Gimana peran anak muda sangat dibutuhkan di programnya Prabowo sama Mas Gibran? Ya, anak muda itu selalu bisa berpikir yang tidak kita pikirkan, misalnya gitu ya. Jadi pernah kita itu melihat ada satu tulisan ya. Saya pernah melihat satu tulisan 08 ya. 08 itu sangat identik dengan Pak Prabowo. Nah, tiba-tiba mereka memberikan tafsir, membuat kaos 08. 0 itu mereka artikan sebagai 0% kemiskinan. Ya, kemudian 8 itu adalah 8% pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya ini kan mereka bisa memahami 0 itu berarti kita 0% kemiskinan, 0% bully, 0% penderitaan dan lain sebagainya, dan 8% pertumbuhan ekonomi. Ini kan upaya yang kita capai. 8% itu bukan berarti bisa tercapai di 2025, tapi kan secara bertahap. Maksudnya begini, untuk mencapai 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan itu kan dibutuhkan persatuan elit, dukungan dari masyarakat, kritik dan saran dari para akademisi. Kemudian seluruh masyarakat, para ibu guru, para pemuka agama mendoakan, termasuk teman-teman dari TV Berita Nasional menyiarkan ini akan sangat membantu. Kita harus bergotong royong ya kalau kata Pak Prabowo untuk mencapai kepentingan nasional. Aku mau nanya, kira-kira nanti setelah pelantikan ini Pak Prabowo akan berkantor di IKN atau tetap di Jakarta, Pak? Itu dia, kita belum bisa mendahului apa yang beliau katakan dan apa yang belum beliau lakukan ya. Oke. Kita prajuritnya beliau, kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Atau Mas Gibran udah fix juga kesana? belum tahu. Oke. Makasih ya Mbak. Oke, terima kasih banyak Selamat Bapak. Berita Nasional. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa Berita Nasional TV, tetap saksikan Berita Nasional TV, jangan kemana-mana.